Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Fadli Mohtar Lutfi M, Sarjana Farmasi Magister Biomed, dan Ibu Andi Sri Dewi Anggraini M, Sarjana Pendidikan Magister Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik. Perkenalkan, saya Gustimira Angelika selaku moderator pada presentasi kelompok 10 ini. Tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya ditemani anggota kelompok saya. Adapun anggota kelompok saya ada Rifka Nurul Akilah sebagai pemateri pertama, Mutia Rahmi sebagai pemateri kedua, dan Siti Haizirina Husra Hussein sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa definisi protein, fungsi, struktur, dan jenis protein. Nah, protein merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun atas 20 jenis asam amino. Protein merupakan penyusun tubuh manusia karena biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Jadi dia yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, berproduksi, dan menggunakan cadangan energi. Jadi, dari definisi ini kita bisa tahu bahwa protein merupakan satu zat makanan yang sangat amat penting bagi tubuh. Kebutuhan protein bagi tubuh adalah 10-15% dari total energi, dengan proporsi asupan protein nabati adalah 60-80% dan protein hewani sebesar 20-40%. Adapun fungsi protein bagi tubuh, yang pertama itu sebagai bahan bakar tubuh. Protein sebagai bahan bakar tubuh berarti protein bisa diubah jadi energi saat karbohidrat dan lemak kurang. Yang kedua itu adalah sebagai alat transport. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem organ yang membutuhkan saluran untuk menjalankan kerjanya. Di antaranya yaitu sistem pencernaan, penapasan, dan juga sistem peredaran darah. Nah, di antara kinerja sistem organ tersebut, proteinlah yang berfungsi sebagai alat transport. Salah satu contohnya adalah penyaluran oksigen dari paru-paru menuju jantung atau sebaliknya. Yang ketiga itu adalah sebagai pembentuk antibodi. Antibodi diproduksi oleh sel limfosit B sebagai bagian dari respon imun adaptif. Sistem imunitas di manusia ditentukan oleh kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi untuk melawan antigen. Selain itu, antibodi juga digunakan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisirkan benda asing dalam tubuh manusia seperti bakteri dan juga virus. Selanjutnya, struktur protein. Ada 4 level struktur protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang pertama itulah struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua itu adalah struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Yang ketiga itu adalah struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan jembatan disulfida dan ikatan ionik. Yang keempat itu adalah struktur kuaterner. Struktur ini terdiri atas 2 atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis protein. Berdasarkan jenis konfirmasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama itu protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen. Yang kedua itu adalah protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Pada slide ini saya akan membahas mengenai proses pencernaan dan penyerapan protein di dalam tubuh. Proses ini dimulai dari lambung. Di lambung, protein yang masuk akan didenaturasi oleh asam klorida atau HCl sehingga struktur protein menjadi lebih sederhana. Setelah itu, enzim pepsin memecah protein tersebut menjadi bentuk yang lebih kecil yaitu polipeptida. Selanjutnya, proses pencernaan protein berlanjut di usus halus dengan bantuan pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim tripsin dan kimotripsin yang berfungsi memecah polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut asam amino. Setelah protein dipecah menjadi asam amino, proses penyerapan terjadi terutama di duodenum dan jejunum. Asam amino diserap melalui mekanisme transport aktif dan difusi fasilitatif. Kemudian
masuk ke dalam aliran darah dan dibawa menuju hati melalui vena porta hepatica untuk digunakan dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme utama metabolisme protein dalam tubuh. Mekanisme pertama adalah anabolisme, yaitu proses sintesis protein. Pada tahap ini, asam amino digunakan untuk membentuk protein baru yang berperan penting dalam pembentukan jaringan tubuh, enzim, serta hormon. Mekanisme kedua yaitu katabolisme, yaitu proses pemecahan protein atau asam amino. Hasil pemecahan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, di mana rangka karbon dari asam amino akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Namun, dalam proses katabolisme protein, dihasilkan zat sisa berupa amonia yang bersifat toksik. Oleh karena itu, tubuh memiliki mekanisme siklus urea yang berfungsi mengubah amonia menjadi urea. Urea kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin sehingga tidak membahayakan tubuh. Peran asam amino dalam tubuh. Yang pertama itu ada pertumbuhan, komponen utama pembentuk sel dan jaringan baru. Yang kedua ada perbaikan jaringan, mempercepat generasi sel yang rusak. Yang ketiga ada sumber energi, digunakan saat karbohidrat dan lemak terbatas. Yang terakhir itu ada regulasi fungsi tubuh sebagai prekursor hormon dan neurotransmitter. Metabolisme pada lansia. Yang pertama itu ada sulit membentuk otot. Yang kedua ada otot menyusut. Massa dan kekuatan otot berkurang karena protein penting di otot mulai hilang dan digantikan oleh lemak. Yang ketiga ada butuh protein yang lebih banyak. Yang terakhir itu ada faktor penuaan, penyakit kronis dan perubahan sel juga mempercepat hilangnya kekuatan otot pada manusia. Sebagai kesimpulan, protein merupakan biomolekul penting yang berperan dalam pembentukan jaringan, pengaturan fungsi tubuh, dan penyediaan energi. Metabolisme protein yang optimal membutuhkan keseimbangan antara proses sintesis dan pemecahan, serta pembuangan limbah nitrogen melalui siklus urea. Asupan protein yang cukup, terutama pada lansia, sangat penting untuk menjaga massa otot dan fungsi gerak, serta kualitas hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.